Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, selamat berjumpa lagi dengan channel saya. Kali ini saya akan mewawancarai seorang petani gitu ya, yang berhasil sawahnya terbebas dari hama tikus gitu ya. Langsung saja saya mau wawancara. Assalamualaikum Pak Yayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya tentang bagaimana rahasianya sehingga sawah Bapak Yayat, padi Bapak Yayat tidak diserang oleh hama tikus ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Hikayat. Pada kesempatan ini saya hanya ingin berbagi ilmu mengenai penanganan tikus. Mudah-mudahan salah satu ikhtiar dalam penanganan tikus ini. Yang pertama, bahwa yang harus kita lakukan gitu, yaitu mengeringkan sawah kita setelah kita ditanduri lah. Apa itu ditanduri ya? Setelah ditandur. Nah, saya tandur. Pokoknya sering mungkin sawah kita dikeringkan. Tapi kalau terlalu kering, sawah juga akan jelek buat pertumbuhannya. Jadi sekali-kali kita kasih air lah gitu. Tapi tetap dalam kondisi sawah itu kering dari awal gitu. Jadi kebanyakan tikus itu tidak suka dengan postur tanah yang kering gitu. Yang saya lakukan seperti itu. Yang kedua, kita amankan galengan-galengan itu, galengan apa ya? Ya, galengan-galengan yang ada di petakan sawah gitu ya. Di galengan ini dari rumah tikus itu sendiri. Kalau tikus kan biasanya suka bikin rumahnya di sarang. Sarangnya di galengan-galengan itu gitu. Nah, galengan itu nanti akan jadi sarang tikus. Kalau kita tidak membongkarnya sehingga dia itu rumahnya tidak ada, akhirnya tikusnya pun tidak betah gitu. Otomatis tidak akan mau menyerang, bersarang di galengan kita. Seandainya begini Pak, kalau ada tikus bersarang di galengan kita diamkan, ya pasti tikus, kan biasanya tikus itu makannya malam, mengganggu tanamannya itu malam, keluarnya malam. Kalau siang dia mungkin bobok di ini, tiduran lah gitu ya, di sarangnya, di galang-galang gitu. Nah, kalau malam dia itu menyerang, ya, beroperasi gitu. Nah, kalau otomatis biasanya ini, saya menjelaskan dulu, biasanya seandainya mungkin di daerah sini ada sarang tikus, otomatis yang akan diserang itu ini padi yang ada di dekatnya. Nggak akan mungkin gitu ya, ini padi ini, kotakan ini dilewat gitu, langsung maju ke kotakan kedua gitu. Nah, sehingga bebaskanlah, amankanlah galang-galang kita dari sarang tikus gitu. Selain itu juga saya pernah di awal itu menaburi dengan batang, bukan gula, batang ini, batang bekas cabai lah, apa itu ya, tapi itu belum bukan kulitnya, itunya batangnya kan yang suka dibutikan itu, tangkainya ya tangkai cabai. Tapi tetap itu tidak maksimal gitu, cuman sebentar gitu, karena memang kalau tikus itu tidak suka dengan dengan bau menyengat gitu. Nah, yang saya perhatikan itulah gitu. Yang lebih utama, pertama tadi keringkan sawahnya, berarti kita pola pengairan lah gitu. Yang kedua, kita amankan galengan-galengan kita dari sarang tikus gitu. Nah, sehingga
sehingga tikus itu tidak mau lagi, tidak betah di lahan kita. Oh ini ada lagi, ini juga baru percobaannya, mudah-mudahan memang seperti itu. Kalau bisa justru kita kasih di galang-galang kita itu tanaman, jangan kosong. Seperti ada ubi, ada singkong gitu. Untuk apa? Untuk mengalihkan tikus itu. Kalau dibanding antara mengalihkan makanan gitu. Jadi tikus itu kayaknya ini masih asumsi lah. Tikus itu lebih menarik kalau makan singkong gitu, singkong daripada makan padi. Memang padi tidak dimakan, cuman kayak iseng aja gitu. Jadi si padi itu batangnya digersil, ditekrokan seperti itu ya. Tapi tidak dimakan gitu sebenarnya. Nah, dirusak aja gitu. Mungkin itu karakter tikus gitu. Nah, tapi kalau di galangan itu seperti ini tuh, itu kan ada sedikit-sedikit. Nanti ini juga kalau kita cabut, biasanya tidak ini, kalau ada di bawahnya bolong sarang tikus, itu tidak ada umbinya gitu. Itu sudah habis dimakan gitu. Nah, jadi ada antaranya kita juga dengan menanam tanaman yang digemari oleh tikus gitu, untuk mengalihkan, maksudnya di samping nanti lumayanlah kita punya sisa lah, punya sisa untuk kita makan lah, sedikit lah gitu. Jadi kenyang tikusnya. Tikus kenyang gitu. Jadi dia itu lebih menarik makanan yang ada di galengan-galengan kita gitu. Itu jadi kurang lebih mungkin 3 itu gitu yang sekarang saya pahami, sehingga disebut berhasil sih tidaklah, mungkinnya masih ada tapi tidak terlalu sebenarnya. Ini pernah itu juga diserang tapi tidak lama, dia itu tidak mau. Dan yang terakhir jadi kita sering kontrol inilah tadi, memang untuk mengamankan galang kita sering mengontrol ke ladang kita. Jadi jangan lamun cek bahasa Sunda mah, lamun sering kagilidig gitu, jadi beri tembungan gitu. Takut mungkin dengan hawa manusia gitu. Jadi intinya dipelihara dengan baik gitu ya. Jadi kadang kan kita, maaf nih sedikit, kalau kita melihat gitu ya, bukan menyalahkan, mungkin kan kita lagi mencari lah, kita juga sama lagi mencari solusi bagaimana penanganan hama tikus. Banyak rekan-rekan kita yang bukan tidak dipelihara, tapi cara pemeliharaan mungkin belum tepat gitu ya. Sehingga ketika diserang tikus, yang dibenahi, yang diurus kotakannya, sawahnya, padinya yang sudah rusak, dirambet, seolah-olah mungkin dibersihkan di tengahnya. Tadi galangnya, sarangnya tidak. Yang saya sering lihat gitu, itu baru penanganan ke sana gitu. Padahal mah tikus yang ada di yang di sekitar sawahnya dibiarkan di pinggirannya gitu. Pinggiran sawahnya, di galang-galangnya dibiarkan bersarang gitu. Mungkin saya tidak banyak lagi lah, kurang lebih yang saya lakukan itu seperti itu gitu. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi ilmu, inspirasi ya gitu. Yang jelas kita kadang juga mungkin ini sebagai tips saja, kadang petani mungkin bisa menyalahkan, kalau kita digerakkan kan bagus, digerakkan kita bisa membuat mengusir tikus bersama, kita bisa bersilaturahmi. Tapi di samping itu yang paling pokok buat kita, bagaimana kita bisa mengamankan galang-galang kita lah gitu dari sarang tikus, sehingga tikus tidak mau bersarang di tempat kita gitu. Insya Allah mungkin ini sebagai ikhtiar kita lah, ikhtiar dunia kita, dan kita juga tetap berdoa kepada Allah sebagai Tuhan yang telah menumbuhkan padi, kepada Tuhan yang menciptakan tikus itu sendiri, dan Tuhan yang melindungi kita. Ya itu yang bisa saya sampaikan. Yang ada kasus katanya memberi sesajen kepada tikus, itu gimana tuh? Sesajen
Itu teh kalau himbauan kepada orang-orang seperti itu. oh mungkin ada mungkin sebagian teman-teman kita yang punya keyakinan atau kepercayaan untuk mengusir tikus, karena mungkin tikus itu seolah-olah jelmaan mungkin ya, jelmaan dari makhluk apa kayak gitu, anu ngagegeuna mun gitu. Jadi mesti mesti dikendalikan dengan ini mungkin ya. Tapi itu kan kita harus kembalikan kepada tauhid aja. Ya, kembalikan kepada tauhid gitu. Tikus itu ya, menciptakannya. Yang menciptakan. Saya tidak beda lah dengan begini. Ada nyamuk ke rumah kita gitu, apakah mau kita biarkan atau kita bunuh? Kalau itu kita anggap bahwa itu adalah masalah, ya kita usir saja gitu. Kalau ini tidak menjadi masalah, ya jangan diusir. Tapi insya Allah hasilnya padi kita bukan tidak maksimal, ya kita tidak akan panen dengan sempurna lah gitu. Nah, jadi intinya bukan kita membuat sesajen, bukan nyuguh, soalnya kan sesajen kepada siapa gitu. Memang kepada mbah tikus atau gimana gitu ya. Kalau sesajen itu. Soalnya ya tidak rasional. Kita inilah mungkin kalau itu memberikan cara lah, peringatan buat kita, atau memberikan pelajaran buat kita bagaimana kita mencari solusi lah gitu, mencari solusi dengan sesuatu yang rasional lah gitu, yang rasional. Justru kita harus menggantungkan gitu ya, melindungkan diri kita, sawah kita, tanaman kita ya hanya kepada Allah. Kalau sesuatu kepada siapa memang. Jangan lupa zakatnya. Wah, zakatnya itu ada mungkin ya. Betul. Itu salah satu mungkin itu ada keterangannya. Para petani gitu ya. Para petani memang diupayakan kalau sudah hasil panennya sudah panen ya gitu, kita gitu ya. Zakat ya minimal infak gitu, karena itu kalau nggak salah akan mendatangkan kerugian, yang mendatangkan hasil panen yang tidak maksimal dikarenakan memang tidak mengeluarkan zakat gitu ya. Walaupun terus terang jujur lah, saya belum maksimal kalau infaknya, insya Allah lah sedikit lah gitu. Nah, soalnya malum ini bukan ladang saya Pak. Ini punya orang. Jadi gitu. Intinya kita berusaha secara rasional, dipelihara dengan baik. Dengan baik lah, kita gantungkan kepada Allah, bukan kepada yang kepada tikus gitu, apalagi mbah tikus. Justru kita menggantungkan diri kepada yang menguasai tikus siapa. Laksanakan perintah Allah. Dengan pertanian. Insya Allah lah. Sersan saja Pak, yang jelas kita maksimalkan ikhtiar kita yang real saja lah gitunya. Soalnya yang rasional pun ya insya Allah seperti apa yang pernah saya lakukan ya hasilnya seperti ini lah gitu. Ya. Gitulah mungkin ya. Tidak ada lagi. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Yayat. Ini seorang petani yang cukup berhasil di dalam mengelola sawahnya gitu ya. Tadi sudah ada tip-tipnya khusus untuk teman-teman petani yang lain ya gitu. Ini bisa dilihat nih yang kena hama tikus, mungkin ini kurang pemeliharaan. Jadi tadi dipelihara sungguh-sungguh, kemudian kita berdoa kepada Allah, dan jangan lupa perintah Allah untuk pertanian, yaitu dengan zakat, infak, sedekah. Insya Allah hasil pertanian kita akan barokah. Itu saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.